Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat AMM TV yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan satu konten baru yang ada di AMM TV, yang nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang ekonomi dan dunia entrepreneurship. Karena kebetulan pada kesempatan kali ini kami akan berbincang banyak gitu dengan salah satu owner dan juga founder Karika Gemilang gitu. Sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Alfa Gemilang. Kami mengenal beliau demikian. Kalaupun nanti ada nama yang tidak asli atau nama yang tidak tidak asli itu, maka nanti akan terkonfirmasi pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Mas Alfa atas waktu yang disediakan untuk kami. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan lebih banyak ngobrol dan berbincang secara santai, Mas. Siap. Tidak ada sesuatu yang serius gitu. Prosesnya itu sangat bercanda gitu, tetapi hasilnya kita berharap nanti akan sangat serius. Mas Alfa, kami akan memulai untuk pertanyaan terkait dengan pengalaman masa kecil, mulai dari proses pendidikan bersama orang tua dan sampai pada proses pendidikan secara formal itu, Mas gitu. Silahkan Mas kalau mau dijawab. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya terlahir dari tahun 90. Di saat itu saya merasa beruntung, yaitu walaupun orang tua saya dibilang biasa banget karena lulusan SMA dan juga kerja biasa, tidak ada kerjaan yang mengikat dan di pasar gitu, tapi alhamdulillah secara mereka kesadaran untuk pendidikan itu luar biasa. Terlihat dari tuntutan dari orang tua ketika kalau bisa kita menjadi nomor satu, usahakan jadi nomor satu. Makanya walaupun saya sekolahnya di SD desa, tetap saya harus berjuang itu. SD desa sebelah sini, dekat rumah ini Mas? Enggak, agak dikit, agak jauh dikit. Agak jauh sedikit ya. Agak jauh dikit gitu. Tapi masih Bejasari. Masih Bejasari. Masih di desa ini. Dan itu benar-benar harus ada waktu buat belajar. Dan itu yang mungkin agak berbeda dengan orang sekarang ya. Jadi kalau dipaksa untuk belajar itu anak kan kadang malas. Tapi dulu waktu saya itu benar-benar habis isya sampai jam 8 atau jam 9 itu harus ada waktu untuk belajar ngerjain PR gitu. Artinya apa yang kemudian Mas Alfa terbentuk hari ini gitu? Berapa persen manfaat dari pendidikan orang tua yang dulu dirasa mungkin terkesan tidak menyenangkan itu, Mas, terkesan memaksakan, kira-kira begitu ya. Tapi ternyata hari ini merasakan seberapa bermanfaat proses pendidikan masa lalu itu, Mas. Itu benar-benar jadi pondasi. Jadi saya merasakan walaupun saya ini orang desa, tapi salah satu juga di keluarga besar saya dari Simbah itu salah satu yang sudah bisa lulus kuliah. Itu kan luar biasa dari perjuangan seorang desa, keluarga yang tidak kuliah tapi dipaksa agar bisa kuliah dan bisa lulus. Itu kan benar-benar pondasi yang kuat. Hampir yang bisa dibilang pondasi waktu kecil belajar itu 90% ya. Ya lumayan mempengaruhi sekarang lah gitu. Walaupun namanya saya sempat kuliah dan kuliahnya jurusannya juga sampai sekarang ijazahnya belum tak pakai. Oh gitu? Iya, jadi ijazah pertama kali saya pakai fotokopiannya itu untuk syarat nikah. Oke. Jadi pemirsa AMM TV yang berbahagia, ternyata saya juga baru tahu gitu. Kami sudah cukup lama lah saling mengenal satu sama lain, tapi baru tahu kalau ternyata Mas Alfa itu sama sekali belum pernah memanfaatkan ijazah itu. Kalau boleh ngerti, linear nggak Mas pendidikan tingginya dengan dunia yang hari ini digeluti sebagai founder dan owner dari Karika Gemilang? Enggak sih, karena saya jurusannya itu sastra angka, pendidikan matematika. Oke. Matematika, jadi saya jurusan pendidikan matematika di Semarang. Calon guru harusnya. Oke. Cagur ya. Cuman ya sekarang ya Allah sudah menunjukkan jalan di sini, ya kita syukuri dan kita perjuangkan yang ada di depan kami gitu. Oke. Jadi memang kadang-kadang memang pendidikan formal itu tidak harus selalu kan, tidak ada keharusan ya Mas ya. Yang penting bagaimana pendidikan formal itu bisa menjadi sesuatu yang kita manfaatkan. Yo, kalau dalam bahasa sederhananya bisalah kita sambung-sambungkan. Apalagi
dalam bisnis Karika Gemilang ini kan ya membutuhkan hitung-hitungan, maka sedikit Ya, daripada matematikanya bermanfaat. pendidikan itu kan bermanfaat gitu. Jadi menarik lah dari prolog kita terkait dengan pengalaman masa kecil dan pendidikannya Mas Alfa, walaupun sekarang ini tidak nyambung, tapi ternyata ada sesuatu yang membuat kita harus tetap optimis gitu, walaupun pendidikan tingginya itu tidak linear dengan dunia hari ini, tapi tetap saja itu akan mendapatkan nilai dan manfaat gitu. Tapi ada satu catatan Mas, jadi waktu saya masih SD itu ditekankan oleh orang tua itu kebetulan bisa beli kulkas dan kemudian bikinlah es. Jadi tiap berangkat itu saya diminta bawa termos es isinya 40 senilai berapa rupiah, dulu masih 100 rupiahan gitulah. Dan uangnya kalau laku semua bisa jadi uang saku saya. Nah di situ saya dituntut harus paling enggak pede. Dulu kan entrepreneurship enggak kayak sekarang ya. Kalau dulu kan dilihat orang jualan itu orang yang kayak ibaratnya minta-minta di atasnya dikit gitu. Karena ibaratnya yang lainnya nggak ada yang jualan, kok kita jualan sendiri. Tapi dari situ akhirnya kita melatih pede dan ya itu kerasa sampai sekarang. Jadi dilatih emang rasa-rasanya entrepreneurship hari ini kan menyimpulkan bahwa yang lebih banyak duitnya kuwi bakul ternyata bukan pembelinya. Kira-kira begitu. Nah, Mas, ngomong-ngomong tentang Karika Gemilang ini kan satu brand ya yang setidaknya ketika saya mengikuti termasuk yang menjadi pioner lah kira-kira begitu. Mungkin dari segi packaging Karika Gemilang yang pada akhirnya pioner yang saya maksud itu tentu bukan yang pertama melakukan proses produksi dari buah karika itu. Tapi bagaimana melakukan packaging secara lebih modern, lebih menarik, dan rasa-rasanya hari ini saya melihat ada cukup banyak follower lah, kira-kira begitu. Yang hampir sama. Yang hampir sama. Warnanya. Yang hampir sama mulai dari warna dan seterusnya. Bisa diceritakan Mas pengalaman membangun brand tentang Karika Gemilang itu. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengatakan bahwa Karika ini, koreksi Mas kalau saya salah, itu kan buah yang hanya ada di dataran tinggi Dieng dan ada lagi di satu negara Brazil ya kalau tidak salah. Brasil, Chili. Gitu. Bisa dilengkapi Mas Alfa. Tentang karikanya dulu. Tentang karikanya dulu lah. Jadi buah karika itu baru dibudidayakan di tahun 95-an oleh Dieng Jaya di Wonosobo itu. Dan kemudian karena Dieng Jaya di Wonosobo itu bubar, akhirnya banyak benar karyawannya yang akhirnya bikin sendiri dan kemudian dikembangin. Akhirnya di tahun situ muncullah merek-merek baru dan saya masuk itu baru tahun 2013. Jadi di saat itu merek sudah seratusan lebih gitu dan buah karika itu kalau dulu itu di Wonosobo itu ibaratnya cuman nggak dipakai apa, paling kalau orang ke sawah ada buah kayak gitu untuk haus, pereda haus doang. Cuman kalau buah karika itu kalau dimakan langsung harus hati-hati karena getahnya kuat. Jadi telutuhnya itu kuat dan itu rawan untuk mulut dan juga tangan. Apalagi kalau tangan terbuka sayatan, itu bisa gatal banget itu. Oke. Itu tentang buah. Tentang buah karikanya sendiri ya. Tapi ide untuk kemudian dalam tanda petik saya harus mengatakan mengkapitalisasi buah karika sehingga menjadi satu, saya mengatakan sumber pendapatan yang paling utama kan ya. Benar. Di samping tentu bisa mengajak serta tetangga dan kolega-kolega untuk bergabung dalam bisnis ini, itu apa yang kemudian tercetus? Apakah kemudian pengalaman di usia SD itu atau karena memang Mas Alfa sudah cukup melakukan riset sehingga ini memang segmen pasarnya banyak Mas Alfa? Jadi sebelum saya akhirnya terjun di Karika kan ada beberapa usaha juga. Tapi saya pengen dari yang tadinya usahanya saya di luar kota, di Semarang, saya pengen balik dan lihat pasar. Jadi risetnya itu nggak ribet-ribet, cuma lihat produk apa yang kira-kira laku. Nah, setelah kita lihat produk kira-kira laku, terus kita kalau bermain di situ, kita berani bertanding nggak? Nah, dari situ saya riset kompetitor. Riset kompetitor, saya lihat kompetitor terbesarnya siapa, kompetitor terlamanya siapa, terlarisnya siapa, dan sebagainya. Sampai titik di mana ternyata saya punya value, yaitu saya masih muda. Kita anggap gitu, salah satu kelebihan kita selalu anak muda itu biasanya kan idenya ada, terus
idealisnya besar, jadi mau ngesot-ngesot gitu loh. Jadi itu yang Waning lemprak waning gitu ya, lemprak. waning Nah, lemprak. itu yang kita ambil, Oke. sehingga saya mengambil posisi walaupun saya produk Karika ke 100 sekian, tapi saya punya target 1 tahun, 2 tahun saya harus menjadi market leader di Karika secara merek. Nah, itu akhirnya kita kuatkan brandingnya, kuatkan digital marketingnya, sehingga alhamdulillah saat ini kami menjadi salah satu produsen terbesar gitu. 2013 itu awal dirintisnya produksi Karikanya Mas Alfa. Ya, Sudah menggunakan nama Gemilang? dulu sebenarnya nggak Gemilang, Oh, jadi bukan Gemilang Gemilang itu ya? nama terdampar gitu. Oh, nama Jadi terdampar ya? kita mengajukan nama pakai bahasa Inggris, Oke. tapi ternyata nggak di ACC karena Oh, kalau di dinas kesehatan kalau bisa bahasa Indonesia. Akhirnya oke, daripada oke. kelamaan pakai nama belakang saya. Oh. Tapi sebenarnya sekarang kalau Gemilang ada singkatannya, Mas. Oke. Oh, gitu, gitu. Jadi Gemilang itu G-nya seger, M-nya itu manis, L-nya itu lezat, N-nya ngangeni gitu. Oh, Jadi oke, harapannya oke, seger, oke, manis, lezat oke, dan oke. ngangeni gitu. Oh, Jadi oke, kayak oke. gitu filosofinya. akhirnya rasa penasaran saya nih, pemirsa AMM TV yang berbahagia, rasa penasaran saya terjawab gitu. Apakah Gemilang itu menisbatkan nama belakangnya Mas Alfa itu, ataukah kemudian memang karena menginginkan sesuatu agar supaya sebagaimana doa menjadi brand yang gemilang gitu, dan ternyata Gemilang itu ya memang benar-benar membawa produk Karika Gemilangnya Mas Alfa. Saya rasa bisa dikatakan lah hari ini menjadi salah satu market leader yang ada di dunia perkarikaan yang ada di Wonosobo. Oke. Berapa Mas jumlah karyawan yang saat ini terlibat dalam bisnis Karika Gemilang itu? 24. 24, mulai dari produksi Iya, sampai pada tim marketingnya itu ya? Kalau marketing yang di luar nggak kita hitung karena itu kan agen. Oke. Reseller agen itu kan ratusan, cuman Oke, itu di luar gitu. Oke. Kalau bicara tentang sebaran dari produk Karika itu, apakah sudah merambah sampai ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri, Mas Alfa? Kami pasarnya 40% luar kota. 40% luar kota? 60% di Wonosobo dan sekitar dekat ini gitu. Hmm. Kalau luar negeri saat ini, walaupun kami sudah berizin BPOM, sudah ada GMP, tapi kapasitas kami anggap belum mampu. Jadi Oke. terus yang kedua juga pasarnya belum kebentuk sih, terutama itu. Tapi arah dan keinginan untuk membawa brand Karika Gemilang ini misalnya sampai menembus pasar ekspor gitu-gitu, Karena ada salah satu ya visi keinginan kami, itu ya Mas ya? jadi visi kami itu mengenalkan buah Karika sebagai buah eksotik dari Wonosobo ke seluruh dunia gitu. Oke. Mas, saya ingin balik tuh soal ketersediaan buah Karika itu sendiri gitu. Sependek pengetahuan saya ketika saya melewati jalan-jalan yang ada di dataran tinggi Dieng itu, sepertinya tidak ada petani yang menanam pohon Karika itu secara khusus. Eksklusif, ya. Itu benar nggak sih Mas? Ya, kami udah beberapa kali ke daerah-daerah sawahnya itu hanya 1-2 ladang yang ibaratnya menanam secara serius buah Karika. Itu pun biasanya kuat 2-3 tahun dan selanjutnya kan itu namanya kalau di Dieng itu ada slogan itu ora kentang ora lanang. Gitu. Oh, oke. Wah, ini harus diterjemahkan ulang ini. Ada satu kalimat ora kentang ora lanang ini kalau tidak diarahkan nanti tafsirnya bisa kemana-mana ini. Jadi maksudnya itu kalau tanam kentang itu tanam yang butuh perjuangan. Jadi kayak ibaratnya tembakau di daerah di Reco atau di Temanggung itu kan kayak gitu. Jadi kayak rohnya kita itu di situ gitu. Walaupun secara hitung-hitungan kadang menguntungkan buah Karika, tapi kalau kentang itu benar-benar seorang petani bapak-bapak gitu kalau nggak ada tanaman kentang itu kadang sampai nggak bisa nyawa gitu. Nah itu kan jadi akhirnya nggak kelihatan kerja gitu, makanya orang kentang orang lanang itu maksudnya gitu. Oke. Nah, Iya. Jadi ini disclaimer ya teman-teman sekalian gitu, bahwa yang dimaksud orang kentang orang lanang itu tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Nah terus itu berimbas pada kita mengubah orang nanam Karika ke nanam kentang ke nanam Karika itu bukan sekedar cuma merubah keuntungan, tapi benar-benar merubah budaya, dan itu yang masih kita proses juga sekarang. Gitu. Jadi merubah budaya itu yang pertama, merubah budaya. Yang kedua adalah penanaman Karika itu membutuhkan perawatan. Sementara yang saat ini dilakukan hanya biasanya di tumpang sari di pojok-pojok itu. Kenapa kok bisa hidup? Karena salah satunya adalah tumpang sari itu ngambil pupuknya itu dari tanaman kentang. Kalau misalnya petani itu nggak nanam kentang, akhirnya
tidak dipupuk dan akhirnya buah karikanya itu nggak berbuah bagus. Akhirnya banyak cerita bahwa petani itu kalau nanam karika ya harus di antara kentang karena kalau nggak kayak gitu nggak mau dirawat gitu. Walaupun sebenarnya kalau di apa namanya ditanam secara sendiri gitu, tidak dilakukan tumpang sari, harusnya bisa kalau bisa harus ya. ada teknologi yang serius gitulah. Misalnya tetap tiap 6 bulan sekali kasih 3 bulan kasih pupuk, terus 6 bulan di tanahnya diperbaiki, disiangi dan sebagainya gitu. Tapi kan kadang karena biasa menanam kentang terus menanam karika nggak perlu diapa-apain berbuah, tapi kan setelah 2 tahun pasti akan turun kualitasnya. Akhirnya harus ditambahin karika kentang lagi. Gitu. Sudah sampai pada tahap mengancam eksistensi dari pengolah buah karika itu, Mas, dengan pola yang terjadi hari ini di petani kita itu. Jadi perkembangan pasar sama perkembangan pertanian itu jauh tidak seimbang. Tidak imbang. Pasarnya semakin naik, produsen yang bikin juga semakin banyak. Orang yang kenal juga makin banyak. Sementara petaninya ibaratnya kalau pasarnya bisa naik sampai 70% 1 tahun, petaninya paling 15%, 20%. Ketika pandemi malah turun. Kenapa? Karena buah karika benar-benar nggak laku. Akhirnya orang mending tanam kentang aja yang bisa jadi tanaman pokok. Gitu. Akhirnya daripada pohon karikanya nutupin kentang, tebas aja. Wih, serius? Itu ada banyak juga petani-petani yang udah ini karika lagi nggak laku, tebas aja dulu lah. Padahal ya gitu. Karena karika identik dengan oleh-oleh identik dengan pariwisata. Jadi kalau pariwisata turun, jalanan sepi, otomatis karikanya juga. Saya nanti juga akan ngomong soal pandemi, soal pariwisata, soal yang sepi-sepi itu loh, Mas. Karena memang ini layak untuk kita perbincangkan ya. Tapi saya ingin mengambil satu poin itu berkaitan dengan niat daripada petani itu agar supaya makin tersadarkan ya bahwa menanam pohon karika ini kalau diseriusi mungkin hasilnya tidak kalah lah dengan produk-produk pertanian yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Ini sekaligus pesan nih bagi stakeholder yang berkepentingan lah ya, baik itu pemerintah maupun swasta, bahwa butuh ada satu penyadaran secara masif gitu terkait dengan hasil dari menanam karika itu yang tidak kalah dengan produk sayuran kentang ataupun sayuran yang lainnya. Mas Alfa, karena tadi kadung ya, Mas Alfa sudah menyebut tentang pandemi gitu, tentang pariwisata gitu ya, dan rasa-rasanya tidak ada sektor bisnis, sektor usaha yang tidak terdampak, dan saya tentu walaupun pertanyaan ini klise, saya ingin tetap bertanya, kena dampak serius, Mas? Alhamdulillah kena. Karika gemilang. Jadi benar-benar kita sempat libur paling parah itu waktu Maret 2020 itu 1,5 bulan kita produksi full libur. Tapi produksi yang marketing nggak boleh libur. Oh gitu. Iya, libur paling cuma 1 minggu. Karena pada parno semua kayak ada kalau keluar rumah itu kayak ketemu alien gitu kan. Dulu kan ketemu zombie gitu. Corona kan kayak gitu. Terus kemudian kita yaudah produksi marketing libur seminggu, tapi besok kita pikir caranya gitu. Jadi alhamdulillah itu bisa malah kita shifting dari pasar yang tadinya offline full dan juga online pun kita kan kalau ngirim ke luar kota itu kan masuknya ke toko oleh-oleh juga, toko oleh-oleh, toko roti, retail modern dan sebagainya gitu. Nah itu kan benar-benar waktu pandemi kan nggak bisa. Kita shifting, merubah tim, tadinya orang produksi tak suruh jadi marketing sebagainya. Alhamdulillah barang kita habis dan kita bisa produksi di bulan ke-1,5 itu, ke hari ke-40-an gitulah. Jadi ini satu pertanyaan yang juga ingin saya tanyakan ini. Kan penasaran saya luar biasa tinggi nih terkait dengan bisnis karika, identik dengan oleh-oleh, identik dengan dataran tinggi Dieng, sementara sepengetahuan saya sektor yang sangat terdampak itu kan sektor pariwisata ya, sektor pariwisata. Tapi apa sih Mas resep kiat gitu ketika bicara tentang teamwork gitu kan, kesulitan tim itu sehingga mampu keluar gitu, barangkali bisa di-share nih ke pemirsa MMM TV agar mereka yang memiliki usaha walaupun tidak sama, tetapi bagaimana team building itu mampu diyakinkan gitu bahwa ini hanya soal waktu, kita akan
bangkit kembali. Apa tips dan rahasia Mas Alfa mampu mempertahankan eksistensi itu, Mas? Yang Ini jelas, ngeri nih pertanyaannya nih. itu memang terjadi benar. Jadi kita nyemangatin tim itu paling utama. Jadi yang saya tekankan pada tim, terutama bagian marketing lah, karena kan yang paling ujung tombaknya itu kan ketika pandemi itu kan marketing. Saya sampaikan bahwa ini teman-teman marketing, teman-teman pinter semua. Saya pun ibaratnya ada pandemi, saya masih punya cadangan. Teman-teman juga pasti kerja dimanapun bisa. Tapi kita masalahnya adalah kita ada PR puluhan orang di bagian produksi yang kalau kita nggak bisa bangkit cepat-cepat, itu benar-benar libur. Karena orang produksi biasanya main tenaga gitu kan, nggak perlu. Jadi ibaratnya mereka yang dimiliki adalah tenaga. Jadi ketika pandemi itu kan benar-benar off semua. Nah, kita ajak pertama dari alasan itu. Jadi yuk kita bangkit bareng-bareng, kita tetap semangat agar di belakang kita itu banyak orang yang menunggu kita untuk bangkit gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita push agar kita lebih luwes. Bahkan kita sampai titik di mana kerjanya lebih banyak. Sebelum pandemi saya nggak pernah ngantor 8 jam di kantor, itu nggak pernah. Tapi karena pandemi benar-benar setiap hari 8 jam, 6 hari, bahkan sampai malam gitu, lembur di kantor untuk ini harus ngapain gitu terus. Saya harus yakin pada Fa'ina Mangal Musir Yusra, Ina Mangal Yusra. Jadi setelah masalah pasti ada jawabannya. Kita optimis saja di situ bahwa yuk kita berjuang. Nah, optimisnya saya berikutnya adalah ketika itu kan benar-benar semuanya off. Kompetitor lainnya ratusan merek sampai 400 merek saat ini itu 400 merek. Itu 400 merek semuanya diproduksi lokal dari Wonosobo. Itu yang sudah baru tahu saya kalau kemudian 400 lebih. 400 brand Karika yang ada di Wonosobo itu kan semuanya mati semua. Nah, itu adalah kesempatan minimal tiarap ya waktu itu ya. Diem lah. Ibaratnya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau tawarin ke A nggak bisa jualan, ke B kan. Saya push ke teman-teman bahwa ini adalah kesempatan kita untuk nikung. Nah, yang saya lakukan adalah apa? Yuk kita bangun branding yang pertama. Jadi benar-benar yang tadinya nganggur, tadinya kan kita nggak pernah TikTokan, akhirnya kita bikin akun TikTok. Itu bulan 2020 awal-awal TikTok, kita bikin target. Saya belum punya tim videografer dulu, tapi saya targetin ke. Tapi jangan rekrut teman-teman MMTV ya, Mas ya. Ya, MMTV juga luar biasa ini, produktif banget ini. Jadi akhirnya ketika pandemi malah saya rekrut tim tambahan. Karena saya merasa kalau dulu kan videografi kan saya tembakan ke orang. Jadi minta bantuan partner pihak ketiga untuk bantuin bikin video. Paling kan sebulan kan kita bagiin video kan 2 sampai 3 kali lah. Karena pandemi kan sebelum pandemi itu ya. Sebelum pandemi lah. Karena pandemi kita benar-benar nganggur. Nah, akhirnya waktu kita diluangkan untuk merogoh ke dalam. Apa sih yang saya miliki? Apa sih tim kita yang kita miliki dan kita push agar bisa jadi duit. Nah, salah satu momen yang kita dapatkan adalah pandemi bulan Maret, April, Mei kan Lebaran ya. Nah, itu benar-benar nggak ada orang pulang kampung kan, bahkan sampai gerbang jalan-jalan itu kan ditutup. Nah, gimana caranya Karika yang tadinya oleh-oleh, tadinya untuk pariwisata, tadinya untuk orang pulang kampung itu jadi urgensi. Akhirnya ketemu setelah kita diskusi bedino itu, peduan diskusi gimana nih? Ketemunya bahwa ternyata semua orang kangen untuk pulang Wonosobo, tapi nggak bisa pulang Wonosobo, atau mungkin orang Wonosobo nggak bisa kemana-mana untuk ketemu orang Solo dan sebagainya. Nggak bisa membawa oleh-oleh itu ya, yang dibawa secara langsung ke family, kerabat yang ada di luar kota gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin kampanye, semua orang bisa jadi reseller, semua orang bisa jadi agen Karika tanpa harus modal apapun. Jadi dengan cara seperti itu, akhirnya orang yang nganggur, tadinya PNS, tadinya guru, tadinya orang kerja dimanapun gitu, bikin story tentang WA, story tentang Karika, jualan, bahkan ngirimin saudara-saudaranya yang paling nggak kalau itu nggak jual ke orang lain, tapi paling nggak beli gitu loh. Jadi beli, aku punya Pak di Solo nih, dikirimin Karika karena nggak bisa pulang. Aku punya saudara di Jakarta nih kirim. Nah, kita akhirnya sehari kita bisa ngirim sampai 40 alamat dengan jumlah paling 1 dus. Tadinya kan kalau sehari kan paling kita ngirim 3 agen, 3 reseller dengan jumlah 1 reseller 300 dus misalnya. Tapi karena pandemi benar-benar kita harus down to earth gitu. Misalnya masih banyak sekali hal ya yang ingin kita bincangkan, yang ingin kita explore terkait dengan Karika Gemilang itu sendiri, dan juga Mas Alfa yang memiliki success story setidaknya mampu membuktikan gitu bahwa di pandemi tahun 20 kemarin yang mungkin sebagian residu dan sisa masih terjadi di awal-awal tahun 2022 ini, tapi rasa-rasanya saya harus menggeser, Mas, pertanyaan saya pada aktivitas yang tidak
melulu pada profit, Mas. Tapi aktivitas yang berkaitan dengan benefit. Karena teman-teman AMM TV yang berbahagia, saya kan lumayan mengikuti story-nya Mas Alfa nih. Karena kebetulan kami berteman lah. Nah, salah satu aktivitas yang saya ketahui itu adalah Mas Alfa ini melakukan sesuatu yang rasa-rasanya di luar dari akal sehat dan di luar dari teori ekonomi keumuman. Bahwa Mas Alfa bersama dengan timnya ini memiliki kegiatan bumbu langit. Iya. Bumbu langit ki apa toh, Mas? Bumbu langit itu namanya itu harapan kita tuh bertabur doa gitu. Oh gitu. Jadi Oke. bumbunya itu bertabur Oh, doa. bukan bumbu yang kemudian datang dari langit itu bukan ya? Ya paling enggak gitulah. Jadi bumbu itu makanan, langit itu dari langit. Oke. Jadi langit itu mengibaratkan doa gitulah gitu. Jadi gitu. Kapan memulai bumbu langit itu dan peristiwa apa sih yang kemudian menyebabkan Mas Alfa bersama dengan tim bumbu langit itu merasa perlu gitu untuk kemudian melakukan masifikasi bumbu langit itu, Mas? Jadi bumbu langit itu berawal dari teman-teman komunitas pengusaha Muslim Wonosobo. Oke. Gitu. Di awal pandemi kan kita kan bagi-baginya kan ada bagi masker, terus bagi APD dan sebagainya gitu kan. Nah, semakin kesini kok ternyata pandemi kok nggak berakhir-berakhir gitu kan. Nah, akhirnya mengarah kepada krisis orang itu ibaratnya makan itu kebutuhan makan itu besar. Nah, kita memulainya itu di bulan Ramadan sebenarnya. Kalau biasanya kan kalau Ramadan kan kita punya langganan tiap tahun itu kan bagi takjil. Tapi kalau sekarang udah nggak relevan, di pinggir jalan nggak relevan dan juga apa namanya? Orang nongol lewat barangan ya. Lewat juga gitu. Akhirnya kita karena berubah pandemi gitu. bagi makanan gitu, Mas. Jadi bagi makanan kita inisiasi dari bulan April itu. Alhamdulillah saat ini juga dan itu makin membesar. Jadi karena niat kita benar-benar aku rak meh golek apa-apa di situ. Nggak cari keuntungan, nggak mau cari jaringan, nggak mau cari nama dan sebagainya. Dan pengen terkenal Jora ya, Mas? Iya, sudah lumayan cukup terkenal lah. Karena memang itu dan alhamdulillah itu disambut oleh teman-teman yang lain juga. Saat ini kita sudah punya. Tapi kalau saya boleh mengatakan inisiatornya itu dari Mas Alfa. Bumbu langit itu. Ya, termasuk penamaannya itu Mas Alfa. Ya. Oke. Itu ya gitu. Jadi kebetulan saat ini juga saya jadi koordinator, cuman kan jangan jadikan ini sebagai beban. Karena saya pun menawarkan ke teman-teman kalau perlu kita reorganisasi tiap 6 bulan sekali walaupun sekarang sudah namanya yayasan gitu kan, tapi ikhlas. Yayasan ya? Udah yayasan. Itu yayasan resmi berbadan hukum berarti sekarang berbadan Bumbu Langit hukum. itu. Udah punya nomor rekening dengan nama yayasan. Apa namanya yayasannya? Yayasan Bumbu Langit. Oh, Yayasan Bumbu Langit. Oke. Itu bahkan itu kita dapat itu sponsor dari notaris juga itu yayasan. Jadi saya mau mengajukan nama komunitas, tapi sama notarisnya ini mending dibikin yayasan sekalian aja biar lebih besar gitu. Wah, anggarannya belum siap Pak gitu kan. Nggak usah mikirin anggaran gitu. Alhamdulillah. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban hal kayak gitu. Kayak misalnya alhamdulillah sekarang Bumbu Langit punya armada sendiri, punya mobil. Jadi punya mobil sendiri walaupun belum kita mutasi dengan nama Bumbu Langit, tapi tiap hari kita dan itu kita bisa terbuka karena saat ini kita baru pakai mobil itu paling seminggu 2-3 kali. Dan itu bisa terbuka untuk kegiatan apapun yang hubungannya dengan untuk manfaatan untuk umat gitu. Jadi teman-teman AMM TV perlu diketahui bahwa ada satu virus yang kemudian juga lumayan berbahaya dibandingkan dengan virus corona gitu misalnya, yaitu virus kelaparan gitu. Dan Mas Alfa bersama dengan tim Bumbu Langit telah melakukan satu inisiasi gerakan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak, ya semua orang terkena dampak ya Mas ya, tapi ada yang kemudian sampai pada tahap misalnya tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, makan 3 kali sehari dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya tentu ya atas nama kita terima kasih lah Mas ya. Terima kasih gitu, atas inisiasinya ini. Mas, dari pengalaman yang paling berkesan ketika menjalankan kegiatan di Bumbu Langit itu, misalnya sampai Mas Alfa itu gerantes, yang paling berkesan deh, yang paling deep, dalam sekali itu apa Mas?
Banyak banget sih Mas. Salah satunya adalah di bulan Juli Agustus kan Indonesia pandemi kan lagi parah-parahnya. Juli Agustus 2021. 21 ya. Itu kan benar-benar banyak orang meninggal dan Oke. sebagainya. Kita itu sampai titik di mana saya pun di bisnis Karika pun tetap turun kan. Semua bisnis kayak gitu turun. Tapi akhirnya kita benar-benar serius di Bumbu Langit itu. Dan kita membagikan itu kepada orang-orang yang sedang isolasi mandiri itu loh. Kan banyak Joko Tonggo itu. Nah, dan alhamdulillah Joko Tonggo itu kan biasanya harus dikasih sembako. Nah, kita itu kan dikasih benar-benar tak kasih makan. Kasih makan dan kita siap sampai beliau sembuh. Misalnya ada orang rumahnya dekat kota gitu atau mungkin di Kertek gitu misalnya gitu kan. Sakitnya 2 minggu, yang penting dia belum bilang berhenti, akan kita kirimin terus. Dan itu yang akhirnya membuat juga banyak buka orang yang merasa berterima kasih walaupun saya nggak kenal, mengucapkan terima kasihnya sama ke yang nganter karena yang nganter kita pun relawan semua gitu. Jadi kita gantungin ke pintunya mereka, mereka kemudian ke dalam dan kita bikin agar menunya juga tiap hari berbeda. Itu benar-benar pengalaman yang di saat semua orang pandemi itu pada nggak keluar, tapi alhamdulillah saya niatin ketika saya keluar rumah untuk kegiatan sosial itu dan manfaatnya bagi orang-orang itu yang sampai ada yang sampai dokter itu bahkan pun kadang butuh perhatian gitu loh. Jadi jangan kira ketika pandemi bulan Juli Agustus itu yang butuh itu orang yang nggak mampu, tapi benar-benar orang yang mampu pun terisolasi banget. Jadi mau kontak tetangga nggak bakal bisa, mau repotin saudara-saudara juga kehidupan gitu. selama COVID itu memang napsi-napsi ya Mas ya. Masing-masing betul itu rasanya. Masing-masing betul. Nah itu ketika ada Bumbu Langit datang ke mereka itu wah ya Allah itu sampai mereka itu sampai ada yang terus sedih nangis gitu ya walaupun kita tahunya itu dari chattingan itu dan mereka itu merasa bersyukur banget bisa sampai 2 minggu 3 minggu disupport dengan Bumbu Langit itu itu yang kadang kita harus perjuangin ini terus gitu. Iya sih. Walaupun kalau sekarang sudah nggak ada isolasi mandiri. Iya sih. Tapi kegiatan Bumbu Langit rasa-rasanya masih jalan ya. Kalau kita harus kalau kemarin ini segmen, kalau kita bicara tentang segmen atau apa penikmat lah daripada Bumbu Langit ini mereka-mereka yang dulu terkena COVID ataupun isoman ya isolasi mandiri. Tapi rasa-rasanya sekarang geraknya dari masjid ke masjid, ke pasar-pasar, gitu-gitu ya Mas ya sekarang ya. Udah berapa masjid atau titik yang sudah mampu dijangkau oleh tim Bumbu Langit ini Mas? Alhamdulillah kita dari awal berdiri sampai sekarang masjid Jumat tidak pernah kosong. Tiap Jumat? Tiap Jumat. Mungkin sudah sampai 50 lebih ya, gitu, 50 lebih. Dan itu pun ya tiap masjid punya cerita masing-masing ya. Jadi ketemu takmir, kadang takmirnya itu sampai ada yang ngumpulin banyak orang gitu, siap untuk bantu dan sebagainya itu juga banyak cerita. Terus Sogone ra cukup barang. Nah, itu enggak ya? Itu pernah. Jadi kemarin paling dekat itu di dekat Mendolo itu sampai habis bis. Itu sampai kita harus belikan nasi hujan-hujanan ke bawah. Karena kita nggak enak misalnya kurang 10 itu kan benar-benar kita pengen agar walaupun kita tamu ya, tapi kan kita jadi tuan rumah ketika kita ngasih makan gitu. Dan itu kan ya harus kita perjuangkan, harus cukup gitu. Makanya mending kita sisa gitu kalau untuk masjid. Sisa pun insya Allah kita pulang mampir ke panti asuhan mana, ke rumah tahfidz mana gitu kan, insya Allah gitu bermanfaat lah. Oke, teman-teman sekalian, rasa-rasanya memang masih banyak sekali yang harus kita eksplor dari Mas Alfa. Mungkin nanti kita akan buat segmen kedua atau ketiga lah Mas. Siap. Kami merasa belum tuntas dalam proses ini, tapi memang waktu jualah gitu yang harus membatasi diskusi yang menarik dan sangat luar biasa ini. Mas, terkait dengan harapan gitu, rencana ke depan mulai dari keluarga gitu misalnya. Hari ini kan Mas Alfa baru punya satu amanah momongan ya Mas ya. Itu pun sepengetahuan saya hadirnya momongan ini butuh waktu yang cukup panjang. Ini mungkin akan jadi cerita tersendiri di segmen kita, di pertemuan kita yang berikutnya dengan Mas Alfa, karena pasti ada hikmah yang bisa kita bagi di situ. Tapi What's Next itu kaitannya dengan bisnis Karika Gemilangnya itu sendiri. Apa Mas yang ingin di-planningkan di tahun 2022 ini sampai pada tahun-tahun ke depan Mas Alfa? Kami 2022 ini
kami di ke dalam secara internal kami ingin menguatkan ke petaninya. Oke. Jadi itu yang kadang mungkin terlewat tahun-tahun kemarin karena kita rasa petaninya masih banyak. Nah, Oke. sekarang mulai terasa bahwa ternyata kita fokus di pasar, ternyata di pertaniannya kurang. Makanya kita akan coba membina. Besok ini minggu depan itu kami akan ajak petani-petani kami, supplier kami untuk ajak piknik. Oh, Gitu. oke. Jadi Oke. ajak piknik tujuannya biar kita secara emosi lebih kebangun, terus Oke. ketika ada problem apa bisa lebih sharing dan harapannya visinya kita juga akan lebih menyatu. Oke. Gitu. Salah satunya itu. Jadi Oke. dan lain-lain kegiatan lain lah kita pengen support, misalnya kalau ada komunitas kelompok tani yang butuh pupuk atau apa, bahkan kita akan mengarah ke situ. Oke. Proyeknya. Teman-teman AMM TV yang berbahagia, terdengar suara adzan maghrib mengiringi diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, dan tidak elok rasanya kalau kemudian kita masih meneruskan perbincangan. Oleh karenanya kami terima kasih Mas Alfa atas waktunya dan atas properti yang kemudian sudah disupportkan ke kami. Wah, ini Di kesempatan kali ini ya. Sekali lagi terima kasih sekali Mas Alfa. Sukses dengan Karika Gemilangnya. Buat AMM Sukses. juga sukses juga. Ini Terima luar kasih, biasa terima nih kasih AMM Mas. TV ini. Jadi ini satu konten baru, mudah-mudahan kita bisa membuat sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Kali ini kita ketemu dengan Mas Alfa Gemilang dengan cerita tentang Karika Gemilang dan juga tentang cerita Bumbu Langit itu. Sampai berjumpa lagi teman-teman AMM TV. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.